Menuju akhir tahun 2023, sebenarnya ada banyak banget hal yang bisa kita syukurin. Tapi setidaknya ada 3 hal yang mestinya paling kita syukurin. Yang pertama, kita masih hidup. Aku tahu, mungkin ini adalah hal atau pernyataan yang paling klise yang sering diucapkan seseorang. Tapi coba kita pikir lagi deh. Di tahun ini, pasti ada banyak hal yang terjadi di hidup kita. Termasuk mungkin di dalamnya masalah-masalah yang terjadi. Gak jarang bikin kita ngeluh dan nangis. Gak jarang juga rasanya kita capek dan mau menyerah. Tapi lihat diri kita saat ini. Nyatanya, masa-masa itu berhasil kita lewati juga. Kita yang juga mungkin marah dan terkadang mengutuk keadaan, akhirnya mampu melaluinya juga. Mari kita hargai dan syukuri hidup yang diberikan Tuhan, karena mungkin hidup kita adalah hidup yang diimpikan oleh seseorang di luar sana. Lihat betapa hebatnya kita masih bertahan dan tak tergoda dengan bunuh diri yang seolah jadi tren akhir-akhir ini. Yang kedua, kita yang masih waras. Di tahun ini mungkin banyak banget masalah-masalah yang kita hadapin. Dan masalah-masalah itu juga gak jarang yang sifatnya pelik dan bikin kita stres setengah mati. Rasanya pengen lari dari masalah. Rasanya gak kuat menghadapinya lagi. Rasanya pengen menyerah. Mungkin masalah itu datang dari keluarga yang broken home, tempat kerja dan atasan yang toksik, hubungan percintaan yang kandas di tengah jalan, atau berbagai masalah rumah tangga yang melanda dan tidak berkesudahan. Tapi lihat diri kita saat ini yang setiap hari berusaha menjalani hidup dengan pikiran yang waras. Yang tetap kuat meskipun masalah datang silih berganti. Kadang kita juga berusaha meromantisasi hal-hal kecil untuk menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Kita juga sesekali mencari pelarian agar sekejap lupa dengan masalah yang ada, dengan alasan supaya tetap waras. Menurutku semua hal itu wajar-wajar aja kita lakukan. Karena kenyataannya, untuk tetap waras, kita mesti berusaha beradaptasi hingga suatu saat kita mungkin akan sampai pada fase menerima. Hingga secara perlahan, itu akan membuat perasaan kita semakin lega. Yang ketiga, kita belajar banyak hal. Aku percaya bahwa banyak banget peristiwa di tahun 2023 ini yang memiliki kesan tersendiri. Ada yang menyenangkan, ada yang mengharukan, ada yang menyedihkan, dan gak jarang juga menghadirkan rasa penyesalan. Tapi sadar gak sih, kalau berbagai peristiwa itu membentuk diri kita menjadi sosok yang lebih kuat, lebih sadar akan hal-hal yang penting dalam hidup, dan membuat pemikiran kita jadi lebih bijak, agar tak mengulangi hal yang sama. Percayalah, Tuhan membekali kita dengan pengalaman-pengalaman hidup yang terjadi, supaya kita menjadi sosok yang lebih baik dari hari ke hari.